bahwa si hari ini diumpetin sama penunggu yang ada. Iya, memang saya yang menculik Bapak Kiai. Saya tuh betul-betul masih rasa apa ya, seorang ibu adanya si tadi yang saya culik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, channel kami selalu tayang pada hari Selasa, Kamis, Sabtu. Alkisah yang akan dituturkan dari Ki Bayan ini sangat menarik sekali nih. Dari cerita yang akan dituturkan itu kisah anak kecil yang diculik oleh makhluk astral, yaitu oleh Wewe Gombel. Itu kejadiannya sangat lama sekali pada saat Ki Bayan masih sekolah dasar. Apakah ceritanya dan bagaimanakah serunya, mistis dan mencekam, horornya? Maka Ki Bayan akan menuturkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Bayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah cerita yang sangat mencekam nih dan horor kayaknya nih. Masalahnya sang anak kecil nih diculik oleh makhluk astral ya, Ki Bayan. Iya, nanti akan saya ceritakan. Oke, untuk pemirsa, sobat melihat malam dimanapun Anda berada, inilah kilasan dan ulasan dari cerita Ki Bayan. Silakan Ki Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada sobat melihat malam. Mudah-mudahan di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang saya harapkan, dan saya akan mencoba menceritakan kisah saya di waktu saya masih duduk di sekolah dasar. Kala itu kurang lebih waktu saya berumur sekitar 8 tahun. Mungkin kalau kita kesini ya, mungkin sekitar 50 tahun yang lalu. Berawal ketika pada waktu saya pulang sekolah. Nah, dari teman-teman saya waktu itu mengajak bermain bola, ya tentunya dengan keadaan waktu itu ya, dengan bola plastik. Karena kalau waktu itu seumuran saya, mungkin kalau pakai bolanya terlalu berat, ya mungkin akan sakit kakinya. Jadi memang pada waktu itu memakai bola plastik. Sepulang sekolah, akhirnya di antara teman-teman saya ini berembuk ya. Itu saya dulu sekolah di sekolah dasar SD Pekalangan, yang kebetulan yang terdekat dari lapangan walaupun tidak besar ya, itu berada mungkin sekitar 100 meter. Dikala kita ini pulang sekolah ya, jaraknya sekitar 100 meter. Dan berangkatlah
di antara teman-teman saya semua itu berjumlah sekitar 10 orang. Akhirnya saya dan teman-teman berjalan. Nah, itu tepat sekali ya, di sekitar, mungkin kalau orang Cirebon sih pasti tahu ya, di Jalan Pekalangan. Dan kebetulan di situ ada sebuah perkantoran atau kantor dagang ya, semacam kayak beras atau biji-bijian lain seperti kacang gitu. Itu letaknya di Jalan Pekalangan. Nah, pas karena saya ini mungkin waktu itu anak kecil ya, sepulang sekolah, jadi mungkin para istilahnya yang punya halaman, yang punya rumah itu ya membiarkan lah, karena anak kecil artinya lagi seneng-senengnya bermain bola. Hanya saya perkirakan ya sekitar 15 meter lebarnya dan panjangnya sekitar 25 meter. Dan di samping itu ada sebuah pohon yang namanya pohon rangdu. Mungkin yang namanya pohon rangdu ya, Pohon kapuk. itu pohon kapuk ya, pohon kapuk itu cukup tinggi. Mungkin itu adalah salah satu pohon yang terbesar di kota Cirebon. Diperkirakan tingginya dengan menara air di Perujakan itu yang dekat stasiun itu lebih tinggi daripada menara air. Jadi sangat tinggi dan bahkan diameternya kalau waktu itu kita nih berempat ya muter sambil pegangan tangan ini nggak bakalan nyampe gitu. Mungkin sekitar 6 anak mungkin kalau muter gitu sambil gandengan tangan ya, itu saking besarnya ya. Dan waktu itu sempat artinya tuh bermain bola 5 lawan 5. Nah, tendang sana oper sini sampai menjelang duhur. Dan sepulang sekolah tadi sekitar ya jam 11-an mungkin ya. Setelah mungkin pada capek, akhirnya secara serentak teman-teman saya istirahat dan langsung pulang ke rumah. Waktu berjalan sekitar asar, tiba-tiba saya didatangi sama salah satu ibunya teman saya. Ibunya Ibu Hari lah. Karena teman saya ini namanya Hari. Nah, nanya kepada saya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, ibunya Hari nanya, tadi sepulang sekolah kemana katanya. Iya Bu, tadi sempat bermain bola. Di mana main bolanya? Itu di Randu Gede. Nah, ini makanya di daerah Pekalangan itu yang namanya Randu Gede itu hampir seluruh Cirebon ya tahu semua. Besarnya kayak apa, terus tinggi ya. Nah, akhirnya setelah ngomong ke saya begitu, ibunya Hari nyari ke teman-teman yang lainnya, dan jawabannya ya memang sama. Singkat cerita, sampai pengen menjelang maghrib, ibunya Hari datang lagi ke rumah saya. Dek Jumaro, dia bilang gitu.
itu anak saya belum pulang. Terus ibu nyari kemana? Dari teman-teman saya, katanya itu sudah dicariin, sama sekali nggak ada jawaban ataupun informasi. Si ibunya hari tambah panik, sampai akhirnya menjelang maghrib. Nah, sehabis sholat maghrib, mungkin ini si ibu ya karena saking paniknya sampai dia bertanya ke imam masjid setempat. Terus ngobrol-ngobrol, katanya selesai dari situ dipanggillah saya sama ibunya hari. Kemudian saya juga kebetulan ada salah satu tetangga ya yang waktu itu sempat bermain bola bersama. Situ ditanya sama imam masjid, ini ceritanya gimana, Dek? Iya Pak, tadi sepulang sekolah sekitar jam 11 ya, kami bersama teman-teman bermain bola itu di tempat sana yang ada pohon randuknya. Nah, akhirnya setelah ngobrol begitu, ya sudah nunggu di sini katanya, kata si imam masjid. Nggak tahu dia masuk kamar lama ya, mungkin ada sekitar 20 menit. Kemudian dia keluar lagi. Dan setelah keluar, dia ngomong sama ibunya si Hari. Jadi begini Bu, dari apa yang saya dapat, tadi saya mendapatkan satu wangsit bahwa si Hari ini katanya diumpetin sama penunggu yang ada di pohon keramik tersebut. Si ibunya Hari kaget, astagfirullahaladzim, sampai kelihatan dari wajahnya dia sampai memerah karena mungkin saking takutnya si anak sampai dibawa sama makhluk penunggu dari pohon ranggut tersebut. Nah, terus si ibu Hari ini ngomong lagi ke imam masjid, jadi gimana Pak, katanya. Ya sudah, insya Allah nanti akan saya tangani, dan tolong nanti sehabis isya ibu kesini lagi, dan jangan lupa bawa pelepahnya pisang yang dijadikan tali gitu, sekitar panjangnya ya antara 15-an atau 20 meteran lah, disambung-sambung gitu ya, dari pelepah pisang itu yang disobek dijadiin tali, kira-kira panjangnya sekitar 20 meteran. Ya sudah Pak, saya pulang dulu, katanya, nanti sehabis isya saya kesini lagi, dan tolong ini untuk adik berdua ini, tolong supaya bisa bantu ya, karena waktu itu saya masih kecil ya, tinggal iyain aja lah, iya Bu, katanya, saya mau bantu karena memang dia juga salah satu teman saya gitu. Hanya sibuk pulang dan saya juga pulang. Setelah menjelang sholat isya, si ibu Hari datang bersama ayahnya, datang ke rumah saya, kemudian juga bersama
tetangga saya dan juga teman saya dibawalah ke sana, ke imam masjid di daerah Gudang Air. Setelah itu dibawalah saya ke rumah imam masjid, ngobrol-ngobrol sebentar. Di mana Bu, katanya, udah siapin belum tali dari pohon pisangnya? Sudah Pak, udah saya siapin nih. Akhirnya dikasihin si tali daripada pelepah pisang itu. Kemudian dia mungkin didoain atau apa ya. Ya sudah, ini karena waktunya nih mepet sekali, kita langsung aja ke tempat yang tadi bermain bola. Nah, berangkatlah kita waktu itu berlima ya, imam masjid, bapak dan ibunya Hari, saya dan juga teman saya atau tetangga saya. Setelah nyampe di sana, si imam masjid ini seperti ada sesuatu yang dibaca ya, sambil dia muter ngegarisin tanah. Waktu itu memang posisinya masih tanah ya, dia pakai garis ya, muter gitu, mungkin sekitar 3 meter ya, bulat bentuknya. Nah, setelah bikin sambil dia mungkin membaca ayat-ayat suci Al-Quran, akhirnya dipasanglah tali tersebut di pinggang saya dan satunya lagi di pinggang tetangga saya. Kemudian setelah dipasang, ini talinya dijadiin satu dan ada satu lagi. Bahkan si imam masjid ini berpesan kepada teman saya dan juga saya, ini tolong ada satu lagi yang belum diikat ke sini ya. Nanti kalau sewaktu-waktu si Hari ini sempat kelihatan, tolong cepet diikat, katanya. Akhirnya mengerti nggak? Iya Pak, saya ngerti. Jadi ini fungsinya nanti kalau setelah kita bermain lagi, jangan keluar dari lingkaran ini, dan adik ini melihat si Hari, tolong langsung diikat ya. Akhirnya saya mengangguk, menuruti apa yang imam masjid ini sempat ngomong ke saya. Nah, singkat cerita, sambil imam masjid ini membaca ayat suci Al-Quran ya, dengan jarak mungkin sekitar 20 meteran lah sekitar. Jadi nggak berdekatan dengan saya dengan teman saya lagi pura-pura bermain bola sambil oper-operan gitu, tendang sana tendang sini dengan jarak sekitar 3 meter lah gitu. Singkat kata, setelah waktu berjalan sekitar 20 menit atau 25 menit itu, tiba-tiba entah datangnya dari mana, si Hari tahu-tahu berada di tengah-tengah kita. Saya kaget waktu itu dan juga tetangga saya ini kaget. Kok tiba-tiba si Hari ini datang dengan cepatnya? Artinya tanpa saya tahu dia itu lari dari arah mana, saya nggak tahu. Dan saya ingat, setelah saya ingat kata-kata dari imam masjid tersebut, dikala saya dan teman saya ini melihat si Hari, supaya cepet-cepet si tali dari pelepah pohon pisang ini
supaya cepat ditaliin ke sini, ke pinggang katanya. Akhirnya saya dengan sigap ya, dengan teman saya ditaliin ke sini di pinggang. Jadi si 3 tali ini bergabung menjadi satu, kemudian si si imam masjid ini pegang satu kendali, artinya semuanya dipegang tuh dalam satu kendali sama imam masjid. Nah, waktu itu dengan keberadaan ketiga anak tersebut di tengah-tengah satu lingkaran yang berdiameter sekitar 3 meter ya, kali 3 meter mutar, itu si imam masjid ini langsung mendekati ke arah saya, si Hari, dan juga tetangga saya. Artinya supaya tidak berjauhan lah, artinya tuh lebih dekat lagi. Dan ketika si imam masjid ini mau merangkul ketiga anak tersebut, tiba-tiba dari samping pohon randu ini keluarlah satu sosok yang mempunyai rambut aut-autan ya, segini mungkin sepaha ya, dengan riak ke sini, dan ya mohon maaf dengan yang sangat besar, dengan yang hampir nempel di pahanya kedua, nempel di makhluk tersebut. Jadi sebatas paha ya. Nah, itu penampakan dari makhluk tersebut berawal dari seperti bayang-bayang hitam. Dari bayang-bayang hitam. Kemudian pelan dan wujudnya dengan seutuhnya. Dengan tinggi, ya mungkin perkiraan saya kalau dibandingkan dengan imam masjid ini mungkin tingginya seginilah, sedada ya. Kalau dia lebih tinggi lagi ya mungkin 2 meteran, mungkin lebih ya, kita segitu. Nah, ketika si imam masjid ini mau merangkul ketiga anak yang ada di sekitar situ, kemudian si makhluk tersebut cuma dengan melambaikan tangan aja begini, si imam masjid terpental, subhanallah, terpental sampai istilahnya terjatuh. Nah, saya waktu itu mau menolong, artinya tuh sedangkan saya dengan si tetangga saya tidak boleh keluar daripada ya yang ada di lingkaran itu. Jadi serba salah waktu itu. Jadi makanya ya sudah dibiarkan. Kemudian si imam masjid ini bangun kembali sambil istilahnya dia tuh menarik sorban ya, sorban yang selalu nempel di sini di bahu, dia putar-putarin gini, kemudian dia langsung melempar. Dan anehnya dari lemparan itu bukannya istilahnya si si selempang ini langsung terbang ke sana, tidak, tapi dengan lemparan seperti ini itu seperti ada sesuatu energi gaib ya yang tidak kelihatan oleh mata, itu tiba-tiba seperti
ini merantai daripada makhluk tersebut, sampai si makhluk tersebut dia goyang gini nggak bisa. Setelah itu kemudian baru si imam masjid ini merangkul ketiga anak yang ada di lingkaran lingkaran yang dia buat ya. Memang konon katanya sih itu satu benteng, maksudnya supaya si makhluk tersebut tidak nyampe ke situ lagi. Dan posisi si imam masjid juga ikut di dalam satu lingkaran. Kemudian si imam masjid mengajak dialog. Kata imam masjid, "Wahai hamba Allah, kenapa sampai Anda ini menculik anak daripada ibu ini? Berawal dia merontak. Awalnya sih memang dia merontak, terus merontak. Cuma nggak tahu ya, walaupun nggak kelihatan, itu si makhluk tersebut merasa kayaknya nggak punya satu kekuatan, sampai si tangan aja mau gerak atau kaki ini mau gerak dia nggak bisa. Nah, setelah itu akhirnya dia menjawab, "Iya, memang saya yang menculik." Kemudian si imam masjid ini bertanya lagi, "Untuk apa? Anda ini bukan manusia. Untuk apa menculik anak manusia?" Katanya. Jadi begini katanya, lama-lama suaranya semakin merendah. Si makhluk tersebut makin merendah, dan saya bertiga di situ cuma hanya bisa melihat ya, tapi saya tidak bisa mendengar ucapan dari makhluk tersebut. Sama mungkin ketiga anak yang itu, si Hari, saya dengan ini satunya si tetangga saya itu tidak mendengar. Ini Bapak Kiai ini ngomong sendirian aja. Nah, setelah itu, kenapa sampai Anda ini menculik anak manusia? Ya, saya tuh katanya masih teringat dengan anak saya. Loh, kata imam masjid, emang kenapa masih teringat dengan anak saya, anaknya tuh? Iya, anak saya tuh mungkin ya seumuran dengan adik-adik itu. Ya mungkin nggak tahu deh, sempat waktu itu terbersit sama saya perkataan daripada si imam masjid ini ngomong apa gitu. Si Pak Kiai ngomong kepada makhluk dengan bentuk yang waktu itu mungkin pertama kali saya melihat seperti itu, dan saya dan teman-teman juga mungkin sama merasa takut ya, karena wujudnya di sini memang ya karena aneh, dengan mata yang merah, rambut acak-acakan. Jadi katanya bahwa anak saya seumuran ini, katanya tuh, dia meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, kata si imam masjid itu. Nah terus kenapa? Apa hubungannya dengan anak yang Anda culik? Jadi begini katanya, Bapak Kiai, saya tuh betul-betul masih merasa sedih
sepeninggalan anak saya karena satu penyakit. Ya sudah, sekarang sih begini saja. Memang dalam hal kematian tidak ada manusia ataupun makhluk yang lain, semuanya istilahnya pasti mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mengalami kematian, kata Pak Kiai. Dan akhirnya ya sudah, sekarang begini saja. Saya akan berusaha mendoakan kepada anak Anda supaya anak Anda ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong jangan mengganggu lagi anak-anak manusia atau Anda menculiknya. Iya, Pak Kiai, saya menyesal katanya telah menculik karena terdorong istilahnya tuh rasa apa ya, seorang ibu kepada seorang anak. Jadi dengan adanya si tadi yang saya culik ini, hati saya merasa sangat gembira gitu Bapak Kiai. Ya sudah, sekarang Anda mulai sekarang katanya jangan berani mengganggu lagi manusia. Gimana? Nanti akan saya lepas ikatan yang telah saya ikat tadi. Akhirnya si makhluk tersebut mungkin berpikir ya, dan memang benar apa yang dikatakan Bapak Kiai ini, dan bahkan dia dengan rela mau mendoakan supaya si anaknya ini diterima di sisi Allah. Akhirnya dengan sangat menyesal, dan dia berjanji kepada Bapak Kiai tersebut dan tidak akan mengulanginya kembali. Setelah hal tersebut dia berjanji, akhirnya dengan sorbannya yang selalu nempel ini diputar kembali, akhirnya si sinar tersebut ya yang keluar tadi akhirnya masuk kembali ke dalam sorban tadi. Dan makhluk itu juga sekarang sudah bisa bergerak ya, dan pamit, akhirnya dia menghilang. Nah, Sobat Melihat Malam, itulah satu cerita dari saya, Ki Bayan. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak. Baiklah Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, itulah alkisah pengalaman dari Ki Bayan pada saat masih sekolah SD ya. Tentunya sangat mengerikan juga ya, adanya satu penculikan dari makhluk astral. Nah ini barangkali ada pesan-pesan Ki untuk pemirsa yang lain, sobat-sobat Melihat Malam. Iya, ada sedikit pesan ya. Saya berikan kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang mempunyai anak, tolong harus dijaga dikala waktu menjelang duhur atau asar atau maghrib ya. Itu adalah ciri ya, supaya dikala-kala menjelang istilahnya tuh duhur, asar atau maghrib, itu supaya dikontrol, adakah anak saya ini. Maksudnya supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu yang saya ceritakan. Ya cukup segitu aja. Makasih Ki Bayan. Itulah ulasan dan cerita dari Ki Bayan untuk Sobat Melihat Malam dimanapun berada. Semoga bermanfaat khususnya bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak dimanapun Anda berada yang memiliki anak.
mohon diperhatikan anaknya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan seksama kemana mereka pergi, dan harus diawasi, jangan sampai lepas begitu aja, karena buah hati harus betul-betul diperhatikan. Dan terima kasih sekali pada Ki Bayan, karena kami pun mohon pamit kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kami undur diri. Mohon kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, like dan komentar di bawah ini. Dan yang sudah subscribe, saya haturkan banyak-banyak terima kasih telah mendukung channel kami. Akhir kata, kami mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.